Pagi itu, aku sedang bersiap di showroom tempatku bekerja. Suasananya cukup sepi, hingga pada akhirnya, ada seorang wanita cantik masuk. Wanita itu mengenakan blazer elegan, dengan tatapan percaya diri. Dia mendekat ke mejaku, dan aku pun langsung menyambutnya dengan senyuman. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" Sapaku sembari bertanya kepada dia. Wanita itu tersenyum hangat tapi tegas. "Pagi, saya Anita. Saya sedang cari mobil SUV yang cocok untuk bisnis saya, tapi juga nyaman untuk keluarga," jawabnya tegas. Aku mengangguk, langsung terlintas beberapa model yang mungkin sesuai. Kebetulan sekali, ada beberapa pilihan yang mungkin cocok. "Mohon maaf sebelumnya, boleh tahu, bisnis Mbak Anita di bidang apa?" Ucapku dengan senyuman khasku. Lalu Anita menjawab, "Saya punya bisnis skincare, yang fokus ke produk-produk organik." Aku tersenyum, terkesan dengan aura profesionalnya. Anita tampak mandiri, dan itu membuatku semakin penasaran. Menarik sekali. Pasti bisnis yang menjanjikan. Ini salah satu mobil yang mungkin sesuai dengan kebutuhan Mbak, cukup luas dan tampilannya elegan. "Bagaimana kalau kita lihat lebih dekat?" Sahutku sembari menunjukkan mobil yang ada di depan kami berdua. Kami pun berjalan menuju salah satu SUV, dan aku menjelaskan fitur-fiturnya dengan detail. Anita mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali bertanya, menunjukkan ketertarikan yang tulus. Setelah sekitar setengah jam melihat-lihat, aku menyarankan untuk melakukan test drive. "Bagaimana kalau kita coba keliling sebentar? Saya bisa jelaskan lebih banyak saat di jalan." Anita setuju. Di dalam mobil, suasananya lebih santai. Dia mulai berbagi cerita tentang dirinya. "Sebenarnya, saya baru kepikiran ganti mobil karena yang sekarang sudah terlalu kecil untuk kebutuhan bisnis. Mobil lama saya sudah enggak memadai lagi," ucap Anita. "Pasti sering meeting di luar ya, Mbak?" "Kesan pertama dalam bisnis itu penting," ucapku sambil memujinya. "Betul sekali. Makanya saya butuh mobil yang bisa mencerminkan profesionalisme." "Kamu sendiri, sudah berapa lama kerja di sini?" ucap Anita. "Sudah hampir 5 tahun. Awalnya cuma coba-coba, tapi ternyata aku suka berinteraksi dengan pelanggan," jawabku. Percakapan kami semakin akrab. Suasana di mobil terasa nyaman, dan di ujung test drive, aku merasa ada koneksi yang lebih dalam dengan Anita. Setelah kembali ke showroom, dia tersenyum padaku dengan cara yang sedikit berbeda. "Kamu ternyata bukan cuma jago jual mobil, tapi juga enak diajak ngobrol." Anita coba menggoda dengan gurauannya. Aku tertawa pelan, mata kami bertemu sejenak. Ada jeda hening yang terasa intens, seolah ada perasaan yang tak terucap. "Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lebih lama, sambil ngopi, misalnya." Ucapku coba menawarkan waktu kepadanya. Anita memandangku beberapa detik sebelum tersenyum lebih lebar. "Boleh juga, sepertinya bakal menarik," jawab Anita. Sore itu, Anita memutuskan untuk membeli mobil dariku, dan kami saling bertukar nomor untuk mengatur pertemuan berikutnya. Setelah transaksi itu, komunikasi kami berlanjut, dan setiap kali bertemu, obrolan kami semakin personal. Singkat cerita, seminggu kemudian, setelah jam kerja, kami bertemu di rumahnya. Aku datang ke rumahnya sambil membawakan surat-surat kelengkapan kendaraan tersebut. "Jadi, gimana mobil barunya? Nyaman?" tanyaku kepada Anita. "Nyaman banget. Semua teman bisnis bilang mobilnya benar-benar cocok dengan karakterku. Jadi makin percaya diri," jawab Anita dengan nada bahagia. Aku tersenyum, senang mendengar itu. Kami duduk cukup dekat, suasana kafe terasa hangat dengan pencahayaan redup. "Kamu sendiri gimana? Ada rencana apa ke depannya?" tanya Anita. Di situ aku berpikir sejenak. Jujur, aku fokus ke karir dulu. Tapi sejak kenal kamu, aku jadi mulai memikirkan hal-hal yang lebih personal dalam hidupku. Tatapan Anita berubah, ada kehangatan di matanya.
Aku meraih tangannya yang ada di meja, merasakan koneksi yang lebih dalam. Aku senang bisa kenal kamu lebih dekat. Rasanya beda. Anita menatap mataku, membiarkan perasaan itu berkembang tanpa perlu banyak kata. Hati kami sudah terhubung sejak awal, dan kini saatnya mengakui itu. Apa yang kamu rasakan, aku juga merasakannya Reno, jawab Anita dengan mulut bergetar. Dalam momen yang hangat, aku mendekat. Anita pun tidak menghindar. Akhirnya, bibir kami bertemu dalam ciuman lembut yang penuh makna. Ciuman itu sederhana, tapi menggambarkan perasaan yang terpendam selama ini. Di ruang tamu yang tenang itu, aku dan dia duduk berdampingan di sofa. Udara malam yang sejuk terasa kontras dengan kehangatan yang mengalir di antara kami. Aku meraih tangannya dengan perlahan, menggenggamnya seolah tak ingin melepas. Di dalam genggaman itu, ada keheningan yang penuh makna, tanpa perlu banyak kata. Dia tersenyum, dan dalam kehangatan senyumnya, aku merasa waktu melambat. Sentuhan tangan kami adalah komunikasi sederhana namun mendalam, seperti dua jiwa yang saling memahami dalam diam. Tanpa perlu isyarat, kami mendekat, hanya menikmati kebersamaan yang tenang. Sofa yang lembut menjadi tempat kami bersandar, berbagi rasa nyaman dan kedamaian. Malam terus berlalu, tapi tak ada rasa tergesa. Hanya kami berdua, duduk berdekatan, dalam momen keintiman yang tenang dan sederhana, merasakan kehadiran satu sama lain sebagai pelengkap sempurna. Setelahnya, kami tersenyum tanpa perlu banyak kata. Hari itu bukan hanya soal transaksi bisnis, tapi awal dari sebuah hubungan yang lebih dalam.